koordinasi toh, koordinatif, mau berkoordinasi itu. Nah terus gini, itu nggak menjawab pertanyaan saya itu. Coba ya, ya. Majikan ya. Oh, oke. Oke. Nah, oke. Jadi intinya yang saya mau tanyakan di sini, solusi terbaik apa sih kalau misalnya, oke, kalau tadi kita berbicara pro dan kontra gitu ya. Solusi terbaik apa sih yang kemudian bisa kita pilih gitu untuk menghadapi kasus seperti ini. Jadi kan kasusnya satu merasa di proin gitu kan. Satu ketika ada yang merasa di proin berarti kan ada yang pihak yang dikontrakan gitu ya. Ada yang pihak dirugikan. Nah, jadi kalau seperti ini kita menyelesaikannya seperti apa? Itu ada itu. Nah, jadi intinya bahwa kesepakatan itu dipilih menggunakan strategi win-win solution. Ya. Yang diawali dengan diskusi gitu kan. Benar kan? Ya, win-win solution itu kan artinya jalan tengah. Ya, jalan tengah itu ya boleh dikatakan nggak berat sebelah gitu kan. Jadi istilah pro dan kontra sebetulnya nggak ada kalau kita bicara mengenai win-win solution. Karena kan ada macam-macam, ada win-win solution, ada yang win-loss solution gitu kan. Ada yang lose-lose solution juga ada. Ya, jadi kalau win-win itu jalan tengah gitu kan. Kalau lose sama win berarti ya tadi yang seperti Mbak sampaikan tadi. Ada pihak yang pro, ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Nah, kalau yang lose-lose berarti gimana? Semuanya rugi. Entah gimana itu ya kalau masalahnya apa itu ya. Kalau semuanya rugi itu apa ya? Seperti apa kasusnya? Ya pokoknya solusinya yang tidak ada gitu ya. Dan kemudian tidak menguntungkan ya, pihak manapun gitu. Nah, jadi memang sebetulnya serikat buruh itu hadir bukan untuk untuk lose-lose atau untuk lose-win solution ya, tapi harus mampu memberikan jalan tengah tadi kan. Jadi supaya apa? Supaya enak ya, antara buruh dan majikan juga enak gitu kan. Kita juga nggak enak ya kalau kita sudah mendapat hak kita yang maksimal tapi ternyata majikan masih belum puas gitu kan. Nah itu bisa menjadi konflik laten kan kalau didiamkan. Nanti lama-lama majikan nggak mau pakai gitu kan. Misalnya cari tenaga kerja yang mau dibayar murah. Nah artinya Anda kehilangan pekerjaan.
Kalau seperti itu lebih ke konflik hak ya, konflik hak ya, bukan konflik yang kepentingan. Tadi kan sudah dijelaskan ya kan? Nah, mungkin ada juga konflik yang sifatnya itu yang konflik kepentingan, mungkin ada kasusnya selama ini Mbak Lulu lihat. Kabur. Loh, kalau hak ya berarti ya itu masalah hak dong, konflik hak. Benar nggak? Nah, berarti itu jadi menurut Anda itu lebih konflik pribadi, kepentingan. Oke. 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 Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang disampaikan Mbak Lulu mengenai ketenaga kerjaan. Kalau jadi volunteer gitu di tempat Mbak dibayar nggak? Atau sukarela? Namanya volunteer pasti sukarela. Ya oke. Namanya volunteer ya tidak dibayar ya. Tapi ada juga loh buruh, perserikatan buruh tapi mereka dibayar orang-orangnya. Ada seperti itu. Oke. Karena kan ada tuh yang mereka sengaja dibayar supaya itu kalau ada apa-apa mereka bisa lebih serius gitu loh, lebih full timer gitu. Ada juga seperti itu. Saya jadi ingat ceritanya Pak Ahok itu. Jadi suatu ketika itu ada pencalonan apa gitu ya, saya lupa, gubernur kalau nggak salah ya. Terus ada reporter, dia menyebutkan satu nama itu kan, siapa saya lupa namanya. Terus Pak Ahok disuruh memberikan komentar itu loh, seandainya orang ini dijadikan kandidat untuk
untuk apa ilek pemilihan gubernur itu pendapatnya apa gitu ya. Lalu disebutkan satu nama. Nah, nama itu adalah dia ketua Serikat Buruh di Jakarta atau di mana gitu. Pak Ahok bilangnya ini oke juga gitu. Alasannya karena apa? Karena dia melihat ini orang ini dia ketua Serikat Buruh, tapi hidupnya itu sederhana. Nih kok ketawa kenapa itu? Halo? Kalau ketawa di itu dulu supaya saya nggak kedengeran. Supaya teman lainnya juga tidak terganggu ya. Saya off kan tadi. Sorry sampai mana lupa. Sampai orang itu disebutkan. Jadi Pak Ahok bilang orang ini berarti dia serikat buruh. Jadi dia melihat ini orang ini bersih gitu ya. Dengan alasan gini, dia serikat buruh tapi hidupnya masih sederhana. Itu artinya orang ini tahan untuk korupsi, untuk disogok. Karena apa? Karena untuk pemimpin atau ketua serikat buruh mereka rentan sekali untuk disogok. Ya. Uang tutup mulut istilahnya gitu. Ya. Jadi misalnya ada apa-apa gitu ya, yang awalnya misalnya disuruh protes gitu ya, protes apa? Nah, karena pihak perusahaan tidak mau menuruti gitu ya, ya udah perusahaan nyogok aja itu orang yang ketuanya itu, deh ini tak kasih uang buat kamu gitu ya, tapi nggak usah apa damai-damai aja gitu. Jadi akhirnya nggak diperjuangkan gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa serikat buruh itu apalagi ketuanya itu punya peran yang besar, lalu juga hati-hati gitu. Kalau nggak tahan untuk disogok ya bahaya itu ya kan. Karena memang mau nggak mau kan ini sebagai penyambung lidah karyawan gitu. Nah kalau orang ini sudah mau melakukan apa aja gitu ya karena uang ya pasti gampang sekali untuk jatuh. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau tanya atau apa diskusi boleh. Silakan. Apakah ini jadi konteksnya untuk ketenaga kerjaan ya? Loh enggak, loh gimana Anda tuh malah ditanyain malah bingung pertanyaannya. Gimana? Konflik SARA kira-kira bisa nggak? Iya. Terus yang mau ditanyakan apa? Kalau sama ya berarti nggak, ya udah. Berarti iya jawabannya kan. Oh, sama kok. Tadi yang tanya siapa sih? Yang Mbak Aktini. Kenapa Mbak tanya itu, Mbak? Kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan mengenai konflik sosial atau konflik SARA gitu? Masalah apa? Mungkin nggak terjadi konflik SARA dalam ketenaga kerjaan?
Bisa nggak terjadi konflik? Mungkin. Nah, ada yang bisa kasih contoh atau mungkin pengalaman pribadi ada konflik sarah yang terjadi? Coba gimana? Mm-mm. Mm-mm. Loh sekarang gini, majikan berarti nggak boleh milih dong Pak gitu. Berarti kalau milih itu melanggar sarah gitu, bener nggak? Oh. Tapi ya aneh kan. Jadi harusnya kan pada saat mau memilih itu kan sudah menentukan kriteria gitu kan. Harusnya masalah seperti itu nggak terjadi dong. Kalau sudah menentukan kriteria gitu kan, misalnya ini, aku nggak pingin yang muslim misalnya gitu. Ya kalau sudah ditentukan dari awal kan harusnya nggak ada masalah gitu kan. Saya pikir harusnya itu undang-undangnya itu mengatur ketika sudah gitu kan, maksudnya sudah menjadi karyawannya, sudah bekerja pada dia gitu, bener nggak? Oh, jadi kalau ketika itu menjadi motif yang sudah dituliskan itu nggak boleh ya, tapi kalau menjadi pertimbangan internal boleh gitu maksudnya. Oh, oke. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Hmm. Equal commission. Oh, jadi kesempatan yang kesamaan kesempatan, komisi persamaan kesempatan. Bagus ya. Hmm. Ya, jadi menurut saya ya gitu memang betul ya. Jadi konflik SARA, konflik sosial gitu ya, itu bisa sangat terjadi sekali, bisa terjadi sangat sekali, bisa sangat terjadi sekali di ketenaga kerjaan gitu ya. Ya, bisa. Ya, terutama dari diskriminasinya dari bosnya ke karyawan. Kalau dari karyawan ke bos kayaknya agak aneh, ya kan? Masa yang mau bayar kok didiskriminasikan? Ada nggak yang mikir aku kalau kerja sama orang yang gini nggak mau gitu, ada nggak ya kerja yang seperti itu? Ada juga ya, ada juga kan yang apa pekerja yang pilih-pilih kan ada juga, bener ya? Kan aku nggak pengen yang gini.
mm, mm, mm. Yang bule. Mm, lebih. Mm, 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 mm. Oh, tahu, tahu. Oh, oke. Tapi eh, ya bisa jadi berarti ya. Tapi itu bukan masalah yang kemudian bisa sangat bermasalah sekali, benar nggak sih? Beda dengan yang tadi kita lihatnya dari sisi majikan diskriminatif terhadap karyawannya. Tapi saya lihat untuk kasus seperti itu lebih kalau misalnya majikan itu punya lebih dari satu karyawan. Jadi misalnya dia punya pembantu, yang satunya orang, misalnya agamanya Kristen, satunya agamanya Islam. Lalu berhubung majikannya itu agamanya Islam, kemudian diskriminatif sama yang Kristen. Saya sih lihatnya seperti itu. Jadi